udah tanggal 9 kembali lagi aja nih. Hari pahlawan itu loh yang selalu buat aku merinding. Iya kan? Tapi mereka cuma ingat tanggalnya doang loh. Tapi perjuangannya bukan apa aja sih, bener tuh. Karena perjuangan mereka luar biasa banget. Kayak peta, kalian pernah dengar atau pernah tahu nggak tentang pembela tanah air? Peta yang masyarakat Indonesia dilatih Jepang itu kan? Iya, tapi mereka malah memberontak di mereka. Mereka sih itu tahu kejadiannya, pada tahu istilah itu loh yang dipimpin sama Sudanco. Tahun 1945, Blitar. Penindasan Jepang membuat rakyat menderita. Di markas Peta, para pemuda mulai merancang pemberontakan. Ini bukan lagi namanya pelatihan, tapi ini adalah tugas. Kita dilatih hanya untuk membela Jepang, bukan untuk membela tanah kita. Kami semua melakukan kepada, tapi Jepang tidak dilindungi. Harus dibalik, kita harus bertindak. Tidak bertindak, tidak terlalu membela tanah air semuanya. Setuju. Hiroshi kemarin. Siap, Lehan, sama dulu. Saya curiga dengan Sudan. Mantap segala pergerakan. Mereka atau Peta tidak boleh memberontak. Baik, Lehan, tapi prajurit Jepang mulai bisa. Mereka tak sempat pada kita. Kalau gitu, bersihkan saja mereka. Baik, Lehan, kamu boleh pergi. Kami sudah tidak tahan lagi dengan perjuangan ini. Hari ini kami akan menyerang kalian. Kalau emang gitu mau kalian, ayo. Serang! Komandan, segera ke sini. Kita terdesak. Kita mungkin kalah, tapi kita bisa berjuang. Tangkap mereka, bawa mereka ke penjara. Kalian terima kembali, tapi kalian telah menyalahkan nanti kemerdekaan. Walaupun akhirnya pemberontakan gagal, tapi itu salah satu bukti loh bahwa kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau menjadi Jepang. Wah, keren banget. Tapi bukan hanya Peta kan, Indramayu juga pernah tuh melawan Jepang. Iya, lawannya itu di Indramayu kan, itu pada tahun 1944 loh. Terus yang melakukan perlawanan itu sama rakyat tadi yang udah capek dari Romusa sama kolonial Jepang. Pada awal pendudukan Jepang di Indramayu, rakyat mulai merasakan tekanan berat. Kita tidak bisa tinggal diam saja. Kita harus melawan balik Jepang. Saya setuju Pak Ki. Saya sudah tidak tahan lagi dengan pemerintahan lain ini. Saya akan bergabung untuk melawan penjajah. Baiklah, tetapi kita harus berhati-hati karena Jepang tidak segan-segan untuk membunuh kita. Oke, baik Pak Ki. Anakku, kenapa Jepang begitu jahat kepada kita, nak? Kenapa mereka tidak ingin memberikan kita hidup dengan damai? Ini adalah keluarga kita ya Putri. Tapi kita tidak bisa tinggal diam saja. Kita harus melawan. Iya, Sukardi. Aku akan ikut melawan penjajahan Jepang. Aku tidak rela kalau anakku mati begitu saja. Pokoknya kita harus melawan Jepang. Kita harus mengusir mereka dari tanah sini. Hidup Indonesia go! Hidup! Hidup Indramayu! Hidup! Kalian tidak akan pernah bisa menang. Jepang akan selalu menang. Saya kamu balas dendam atas kematian anak saya. Walaupun kita tidak mempunyai senjata yang canggih, tapi kita memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat! Indramayu mulai bergerak,
merencanakan perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Semangat perlawanan tumbuh dari kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan martabat bangsa. Akhirnya kita telah berhasil memenangkan Jepang. Walaupun anak saya sudah mati, tapi perjuangan kita akan terus hidup. Hidup Indramayu, hidup Indonesiaku, hidup Indonesia, hidup. Rakyat Indramayu menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melawan penjajahan Jepang. Walaupun dengan senjata seadanya dan semangat juang yang tinggi, mereka menghadapi kekuatan militer Jepang yang lebih. Kita harus menjaga kesatuan, kita harus menjaga semangat berjuang kita. Kita akan terus berjuang, kita tidak akan pernah menyerah. Hidup Indonesia, hidup Indonesiaku. Selain pemberontakan peta dan perang Indramayu terhadap Jepang, rakyat Indonesia juga melakukan beberapa penyerangan untuk mengusir Jepang dari Indonesia. 1 tahun berlalu dengan beberapa penyerangan, dan pada bulan Juli 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap 60 kota di Jepang. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membuat Jepang tunduk kepada sekutu tanpa syarat. Namun perintah itu ditolak oleh Hirohito. Hal inilah yang membuat para pemimpin sekutu membuat perjanjian Potsdam pada tanggal 17 Juli 1945 dan mengancam sebuah kehancuran untuk Jepang jika Jepang enggan untuk tunduk pada sekutu tanpa syarat. Namun, Hirohito tetap menolak. Dan pada akhirnya, Jepang membuat sebuah bom nuklir yang bernama Little Boy. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah tragedi besar terjadi di Hiroshima, Jepang. Sebuah bom atom bernama Little Boy dijatuhkan dari pesawat B-29 Amerika Serikat, melepaskan kekuatan destruktif yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ledakan dahsyat dan gelombang panas yang dihasilkan menghancurkan sebagian besar kota Jepang, yang menyebabkan kematian instan bagi ribuan orang dan meninggalkan luka bakar parah pada banyak lainnya. Dampak jangka panjang dari radiasi nuklir juga mempengaruhi banyak orang yang dapat menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent. Command. Wind speed and altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little Boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over. Enola Gay to command. We are currently at 31,000 feet. Adjusting course for final approach. Over. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Ioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Pada pukul 8:15 pagi, bom atom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Bom ini menyebabkan kematian instan bagi sekitar 70.000 hingga 80.000 orang, dengan ribuan lainnya meninggal dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya akibat luka-luka dan paparan radiasi.
Selain dampak manusia, bom atom juga menghancurkan berbagai perumahan, rumah sakit, dan pangkalan militer Jepang. Pengeboman selanjutnya dilakukan pada tanggal 9 Agustus 1945. Amerika Serikat meluncurkan pengeboman yang kedua di kota Nagasaki, pusat persenjataan dan produksi Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang sempat menyusulkan penyerahan bersyarat. Usulan tersebut didiskusikan dan dicermati oleh Presiden Jerman, tetapi usulan itu ditolak. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, waktu Amerika Serikat, atau 15 Agustus 1945, waktu Jepang dan Indonesia, Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat yang disampaikan oleh Kaisar Hirohito di siaran radio. Berita tersebut menyebar dengan cepat. Perayaan Victory in Japan atau VGD bergemuruh di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian resmi ditandatangani di atas kapal perang USS Missouri yang berlabuh di Tokyo, Jepang. Wah, aku terharu banget loh melihat perjuangan mereka. Mereka bukan tentara, tapi mereka mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Dan mereka punya satu tujuan, yaitu tujuan untuk merdeka. Dan sekarang tugas kita yaitu melanjutkan perjuangan mereka bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu dan aksi nyata. Dan jangan lupa teruskan semangat juang mereka setiap hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan dimanapun juga.